kepada kita kebahagiaan yang hakiki nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dunia ini hanyalah tempat singgah sebentar. Dunia ini tempat kita sekali lagi mempersiapkan diri kita agar kita bagaimana nanti untuk menuju alam yang kekal tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia inilah tempatnya. Maka oleh karena itu ketika dunia ini tidak bisa kita kendalikan, ketika dunia ini tidak bisa membawa kita kepada keyakinan kita kepada Allah, membawa kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka na'udzubillah kita nanti bisa jadi kembali kepada Allah bukan dalam keadaan husnul khatimah, tapi malah sebaliknya keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena kita kembali tidak dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali tidak dalam ibadah kepada Allah, berarti kita mengingkari nikmat Allah. Sekali lagi berarti kita mengingkari nikmat Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jelas sudah dikatakan di awal kita diciptakan tujuan awalnya apa? Untuk ibadah. Ibadah ini kita tahu ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah apa itu? Ibadah kita seharian kita sholat, membaca Al-Quran, itu ibadah mahdhah yang harus kita lakukan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ibadah ghairu mahdhah, itulah ibadah yang kita lakukan kepada sesama masyarakat kita, lingkungan kita. Ini juga harus bagus. Dalam kita beramal, dalam kita bekerja, bagaimana pekerjaan itu punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma maaf kita bekerja dapat uang, tapi uang itu tidak mendapat ridho dari Allah, tidak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mencari nafkah, kita lupa menjalankan perintah Allah. Kita mencari nafkah, kita tidak melaksanakan sekali lagi perintah Allah Subhanahu wa taala, lalai dari melaksanakan perintah Allah. Apa? Salat. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita berharap tentunya dari apa yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit, itu memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Karena rezeki yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekali lagi mungkin sedikit menurut kita yang kita dapatkan, tetapi insya Allah dari rezeki yang mendapat keberkahan itu bisa cukup untuk keluarga kita. Karena terkadang ada keluarga yang banyak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak rezekinya, tapi selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup, kurang terus. Terdengar mungkin di telinga kita setiap hari berkata, di mana uang kita, anak kita minta duit, dapat duit, padahal maaf, penghasilannya lebih besar dari kita. Bekerjanya suami istri, maaf, hasilnya ya sekali lagi kami katakan besar. Tapi kenapa dari uang yang besar diterima untuk keluarga itu selalu merasa kurang? Ini mungkin salah satu ciri bahwasanya keberkahan itu belum ada dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, inilah yang nak kita cari, Pak. Inilah yang nak kita cari. Kita harus kembali kepada diri kita. Kita memuhasabai diri kita. Kenapa ya? Aku dikasih banyak rezeki oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, tapi sepertinya aku susah dalam mengatur kehidupan ini, susah dalam mengatur rezeki. Kita kembali kepada diri kita. Mungkin ada yang salah dari kita. Mungkin kita hanya menerima rezeki dari Allah saja, tapi kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah terkadang yang membuat kita lalai.
yang membuat kita jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi melalui subuh ini paling tidak kita bersama-sama kita bersama-sama kembali kepada diri kita, mengoreksi diri kita. Apalagi di akhir tahun Masehi. Paling tidak akhir tahun Masehi ini juga kita jadikan sebagai tolak ukur barometer kita untuk melihat bagaimana kita kemarin tahun sebelumnya atau bulan-bulan kemarin kita bagaimana. Kita koreksi sama-sama bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana muamalah kita kepada sesama manusia masyarakat, bagaimana. Kalau kita merasa masih kurang, masih belum maksimal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yuk mari kita sama-sama memperbaiki itu semua. Kita niatkan dari sekarang dalam hati kita bagaimana agar nanti di awal tahun Masehi yang akan datang kita bisa lebih baik lagi. Sekali lagi kita bisa lebih baik lagi. Sholatnya kita lebih baik. Yang tadinya mungkin kita baru dapat detik waktu ditambah, disempurnakan jadi 5 waktu. Kalau yang biasanya kita sholat subuhnya dapat berjamaah, kalau dalam minggu-minggu akhir kemarin kita merasa amat kurang, yuk kita niatkan terus berjamaah sholatnya di masjid kita. Selalu kita mengoreksi diri kita, selalu kita memuhasabah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah wujud syukur kita kepada Allah. Inilah wujud syukur kita kepada Allah sekali lagi atas apa yang Allah berikan kepada kita. Karena yang namanya syukur itu belum cukup kalau cuma hanya syukur lewat lisan kita baik. Alhamdulillah aku hari ini dapat rezeki. Alhamdulillah aku ini dicukupkan oleh Allah. Baru alhamdulillah lewat lisan baik. Yang terpenting itu ketika lisan kita sudah mengucap alhamdulillah akan rezeki dari Allah, bagaimana alhamdulillah itu, syukur itu harus diaplikasikan dengan amal, harus diaplikasikan dengan perbuatan, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tadi katakan di awal, sholatnya kita jago belum tidak. Jadi yang sekarang mungkin subuh ini belum terbangun sholatnya, yuk bangun dulu. Bangun subuh. Jangan sampai subuh hari ini malaikat Allah melaporkan kita hari ini menutup subuhnya, menutup harinya belum sholat subuh. Ayo bangun kita sholat subuh. Yang belum bangun, yang mendengar mungkin mikrofon ini harus selalu kita lakukan. Jangan sampai maaf subuh kita ketinggalan, Pak. Karena yang namanya hari yang sudah kita lewati ini kami tidak pacak kembali lagi, tidak pacak kita ulang. Lan tarji al-ayyamul lati madat, dalam pepatah Arab dikatakan tidak akan bisa kembali hari-hari yang sudah kita lalui. Nah yang kita takutkan itu hari yang kita lalui itu kita lalai kepada Allah, lalai melaksanakan perintah Allah. Itu yang kita takutkan. Makmanu kita nak mempertanggungjawabkan kelalaian kita kepada Allah itu, di mana kita tahu setiap perbuatan yang kita lakukan walaupun kecil sebesar biji zarrah, semuanya nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan yang kita lakukan, insya Allah ketika kita melakukan kebaikan itu ikhlas mencari ridha Allah, Allah akan mengganti atau Allah akan memberikan ganjaran yang baik kepada kita. Sebaliknya ketika kita ingkar, tidak melakukan perintah Allah, kita sembunyi-bunyikan, bohong dengan uang tua mungkin kalau anak. Ketika dibangun di subuh, iya, tahu tidak subuh. Berbohong kepada orang tua. Nah yang seperti ini nanti Allah akan perlihatkan, Allah akan munculkan kelalaian kita kepada Allah, dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masyaallah hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama nanti Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi mari yuk kita sama-sama. Tidak banyak yang Allah inginkan dari kita, Pak. Sekali lagi, tidak banyak yang Allah inginkan dari kita. Dan keinginan ini pun bukan untuk Allah, untuk kita dewe. Bukan untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, kalau kita pengen memperoleh kebahagiaan dari Allah, dalam surat Ibrahim yang kita semua sudah hafal, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan nikmat, bersyukur di sini dalam artian sekali lagi mempergunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mempergunakan nikmat itu untuk kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia, masyarakat. Dua ini Pak paling tidak salah. Kalau kita kebanyakan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan kita nanti memperoleh kebahagiaan dari Allah, paling tidak syaratnya ini. Bersyukur kepada Allah dengan ibadah kita, selanjutnya bersyukur kepada Allah dengan amalan kepada sesama manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatul. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, iman yang bukan cuma hanya kata-kata lisannya saja, tapi bagaimana iman itu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Tiga. Diyakini dalam hati, kita percaya kepada Allah. Kedua, selanjutnya apa? Wa qaulun bil lisan, kita keluarkan dengan lisan kita kalimat syahadatain. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian kita. Yang ketiga apa? Wa amalun bil arkan. Diamalkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Yang menjalankan perintah Allah, menjalankan sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang beriman. Selanjutnya apa? Wa amilus shalihat. Beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Ini penting, Pak. Ibadah bagus, hubungan dengan manusia yang juga harus bagus. Hablum minallah bagus, hablum minannas bagus. Insyaallah ketika kita melakukan itu dengan ikhlas mencari ridha Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dalam surat Al-Kautsar juga Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. Ketika kita banyak diberikan rezeki oleh Allah, nikmat oleh Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan, kata Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Fasalli. Bagaimana kita selalu menjaga salat kita. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan kita mau mengorbankan waktu kita sedikit saja untuk kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau mengorbankan waktu kita sedikit untuk kita bisa bermuamalah kepada masyarakat lingkungan kita. Insyaallah dengan kita melakukan ini, istiqomah dengan ini, maka insyaallah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita istiqomah dalam melakukan ini, ibadah kepada Allah dan juga muamalah kita kepada sesama manusia masyarakat, dibuktikan ibadah kita kepada Allah tadi dengan apa? Menjaga sholat kita, dikatakan di awal. Fasalli tadi, menjaga sholatnya dan juga mau mengorbankan waktu kita sedikit untuk kita lebih khusyuk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa bermuamalah kepada masyarakat itu kita, maka insyaallah sekali lagi kita akan Allah berikan ganjaran kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal. Karena bahagia dunia ini, Pak,
sebahagia-bahagianya kita di dunia ini dalam paling maaf mungkin sekitar 100 tahun lah kita bisa menikmati dunia ini. Itu pun terkadang sudah banyak nikmat yang sudah tidak bisa lagi kita pergunakan, kita rasakan. Lah banyak kekurangan-kekurangan. Tapi kalau kita sekali lagi tidak bisa menjaga dunia ini dengan baik, menyesal kita. Kenapa? Karena nanti ketika kita menghadap Allah ada kebahagiaan yang kekal, yang nak kita gapai, yang nak harus selalu kita usahakan. Jadi jangan sampai sekali lagi dengan dunia ini, kemewahan dunia ini kita lupa kepada Allah. Jangan sampai sekali lagi, Pak. Ini wanti-wantinya kita, makanya kita selalu diperintahkan sama Allah. Karena Allah tahu dengan kita manusia ini kodratnya, al-insanu mahlul khata' wan nisyan. Kita terkadang banyak tempatnya salah dengan lupunya. Makanya Allah perintahkan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Untuk selalu saling tegur, saling ingatkan. Saat ini mungkin di minggu subuh kami yang ada tugas di sini, kami mengingatkan, menyampaikan. Mungkin di luar hari minggu bisa jadi nanti pengurus masjid, bisa jadi nanti petugas Jumat yang selalu mengingatkan kita, mengingatkan kita.